Keberadaan pagar laut memang sangat mencuri perhatian para netizen ataupun seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita ikuti bersama. Yang pertama, bahwa Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna kabinet menjelaskan beliau akan mengusut tuntas ataupun sudah memutuskan bahwa persoalan-persoalan tentang tanah dan juga perhutanan akan diusut tuntas tanpa tebang pilih. Kemudian saya juga sudah memberi keputusan kepada unsur penegak hukum, Jaksa Agung, BPKP, Kapolri, dan Panglima TNI untuk menegakkan hukum dan aturan khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan pertanahan dan hutan. Kalau sudah seperti ini, bagaimana ya nasib para oknum-oknum yang berusaha melindungi keberadaan pagar laut tersebut? Dan siapa sih oknum-oknum tersebut? Kelihatannya sih ini salah satunya ya. Hari Jumat siang, Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid meninjau lokasi pagar laut di wilayah Desa Kohot, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang. Kunjungan Menteri ATR ini untuk melihat langsung titik yang terdapat hak guna bangunan, baik perusahaan maupun perorangan. Menteri Nusron ditemani Kepala Desa Kohot, Arsin, dalam peninjauan kali ini. Saat meninjau lokasi, Menteri ATR BPN mengaku sempat berdebat dengan Kepala Desa Kohot terkait status tanah. Bahkan, Kades sempat ngotot bahwa lahan yang ada sertifikatnya dulunya merupakan empang, sehingga aslinya memang ada sertifikatnya. Namun karena secara fisik tanahnya sudah tidak ada, Menteri Nusron menyatakan bahwa lokasi itu, kalaupun benar dulunya adalah empang, tetap disebut tanah musnah. Nah, ini ada satu yang menarik. Ternyata Menteri ATR BPN pada saat berkunjung ke lokasi pemagaran tersebut di Desa Kohot bertemu dengan kepala desa dan juga sempat berdebat. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa kepala desa ngotot bahwa dulunya laut yang dipagari tersebut merupakan daratan? Padahal kedatangan Menteri Nusron Wahid ini kan untuk memperjelas dan juga menolong para nelayan yang terganggu aktivitasnya akibat pagar tersebut. Tapi justru kepala desa malah menutup-nutupi, bahkan ngotot. Ada apa sebenarnya? Lalu, apa itu tanah musnah? Dalam konteks hukum di Indonesia, tanah musnah biasanya merujuk pada tanah yang hilang atau tidak lagi dapat digunakan karena perubahan fisik seperti terkena abrasi, longsor, atau bencana alam lainnya. Pengaturan mengenai tanah musnah diatur dalam beberapa aturan, di antaranya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA. Pada pasal 27 disebutkan, hak atas tanah hapus karena tanahnya musnah. Pasal ini menyebutkan bahwa jika tanah tersebut musnah, maka hak atas tanah juga hilang. Akhirnya, pada kunjungan ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid membatalkan 50 sertifikat SHGB, termasuk sertifikat milik PT Intan Agung Makmur atau IAM. Dari peninjauan Menteri ATR ini, Kepala Desa Kohot selalu dikawal orang. Bahkan pengawalan Kades tampak seperti pengawalan Presiden oleh Pas Pampres. Nah, tetapi pada akhirnya Menteri Nusron Wahid tetap membatalkan sertifikat, bahkan jumlahnya ada sekitar 50 sertifikat. Katanya ini baru awal ya, nanti ada kelanjutannya. Kita tunggu saja. Dan yang menarik dan mengherankan wartawan juga bahwa ternyata Kades Kohot ini kemana-mana itu dikawal. Ada bodyguardnya, selayaknya presiden yang dikawal oleh Pas Pampres. Hebat bener ini ya Kepala Desa Kohot. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus anggota Komisi 4 DPR RI, Rohmin Dahuri,
meminta agar kasus ini tidak berhenti di pembongkaran pagar laut dan pembatalan SHGB. Harus ada proses penegakan hukum yang tegas. Lalu, apakah ada potensi tindak pidana dalam penerbitan SHGB di wilayah Tangerang ini? Mantan Kabariskrem Polri, Susno Duaji menyebut, kasus ini sudah terang benderang sehingga aparat penegak hukum seharusnya dapat cepat mengusut kasus ini, mulai dugaan tindak pidana pemalsuan hingga tindak pidana korupsi. Namun, sejak awal aparat hukum baik Polri maupun Kejaksaan Agung tampak tidak melibatkan diri dalam kasus ini. Bahkan di kalangan kabinet juga terjadi ketidakkompakan. Apakah kasus ini akan dituntaskan? Yang pasti, kasus ini jadi ujian bagi Presiden Prabowo Subianto dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Ternyata kasus ini itu menurut beberapa tokoh ataupun ahli sudah terang benderang. Tinggal penegak hukum itu memprosesnya. Menurut Mahfud, ada sejumlah indikasi tindak pidana seperti penyerobotan alam, penerbitan sertifikat ilegal, hingga dugaan kolusi dan juga korupsi. Ia menambahkan tindak pidana seperti perampasan ruang publik dengan sertifikat ilegal seharusnya menjadi prioritas penegak hukum. Mahfud merasa ada orang besar di balik proses alot terhadap penuntasan kasus pagar laut. Tetapi apakah benar dalam kasus ini keadilan hukum bisa ditegakkan? Kita tunggu saja kelanjutannya. Laut bersama nelayan dan stakeholder lainnya masih melanjutkan pembongkaran pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Dan Lantabal 3 Jakarta Brigjen TNI Marinir Hari Indarto menyebut pembongkaran terkendala cuaca dan laut yang dangkal. Pembongkaran pagar laut melibatkan 750 personil gabungan. Pembongkaran menggunakan 3 kapal angkatan laut, kapal dari Kementerian KKP, dan kapal nelayan lokal. Total hingga hari ini sudah 13 km pagar laut yang berhasil dicabut, dari total pagar laut mencapai 30,16 km. Tetapi menurut saya ada yang aneh dalam pembongkaran pagar laut yang ada. Kalau sudah ada indikasi siapa yang memasang dan mungkin sudah mengakui, kenapa tidak menyuruh mereka saja yang mencabut? Nah, mereka kan yang memasang. Kenapa harus negara yang ngurusi ataupun yang mencabut? Bahkan minta tolong ataupun ada swadaya dari nelayan untuk ikut mencabut juga. Nah, ini kan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nah, kenapa? Kalau misalkan yang memasang adalah si A, katakanlah pengusaha, ya biarkan mereka yang mencabut. Tapi di sini justru negara yang harus mengeluarkan uang untuk mencabut pagar-pagar yang ada di laut. Terus pertanyaannya, yang memasang ini diapakan oleh negara? Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tuangkan dalam kolom komentar.